Pernah kebayang nggak sih kalau solusi buat masalah-masalah terbesar kita, mulai dari polusi sampai material super canggih, itu ternyata ada di dalam sebatang pohon? Kelihatannya mustahil ya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, coba lihat angka ini. 50 juta ton. Gede banget kan? Biar kebayang, itu beratnya hampir setara 1.000 kapal Titanic. Tapi 50 juta ton ini apa sebenarnya? Nah, ini dia jawabannya. Lignin. Lignin ini adalah produk sampingan alias limbah dari industri kertas dan pulp. Jumlahnya itu masif, banyak banget. Diproduksi dalam skala yang, ya ampun, susah dibayangin. Dan disinilah masalahnya. Dari 50 juta ton tadi, sekitar 98%-nya itu cuma dibakar buat energi atau ya dibuang gitu aja. Sayang banget kan? Kita ini benar-benar membuang potensi yang luar biasa besar. Jadi pertanyaannya, masa sih kita nggak bisa berbuat lebih baik dengan limbah sebanyak ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kenalan dulu sama yang namanya lignin. Karena ini tuh bukan sekedar limbah biasa loh, ini adalah keajaiban alam yang selama ini tersembunyi. Jadi, lignin itu polimer alami paling melimpah kedua di bumi, cuma kalah dari selulosa. Simpelnya, inilah zat yang bikin pohon itu kuat, kaku, dan bisa berdiri tegak. Kalau kita lihat struktur molekulnya, wah, rumit banget. Bayangin aja, kayak jaring 3 dimensi yang padat tapi acak-acakan. Nah, justru karena berantakan inilah dia jadi kuat banget. Tapi ya itu, saking rumitnya, jadi susah banget buat diurai dan dimanfaatin. Biar gampang, anggap aja lignin ini kayak beton bertulangnya dunia tumbuhan. Dia yang kasih kekuatan struktur, yang bikin pohon bisa tumbuh tinggi dan tahan banting sama cuaca dan lingkungan. Dan coba tebak, lignin ini ada di mana-mana. Di hampir semua tumbuhan berkayu, sekitar 10-25% masanya itu ya lignin. Jadi ini sumber daya yang melimpah ruah, ada di sekeliling kita. Nah, pertanyaannya, kalau lignin ini sekuat dan serumit itu, gimana cara alam menguraikannya? Ternyata, alam itu udah punya solusinya sendiri. Ada pasukan penghancur mikroskopis yang udah bekerja jutaan tahun. Jadi ada banyak banget mikroorganisme yang bisa makan polimer super tangguh ini. Tapi juaranya, jagoan utamanya, itu adalah sekelompok jamur yang namanya jamur busuk putih. Mereka ini yang paling jago, paling efisien buat ngurai lignin di alam. Jamur-jamur pengurai ini jenisnya macam-macam. Dan cara nyerang ligninnya juga beda-beda dikit. Tapi tujuannya sama, bongkar habis struktur lignin yang super kuat itu. Terus gimana caranya mereka bisa gitu? Kerennya, mereka punya semacam senjata kimia yang canggih banget. Mikroba ini ngeluarin enzim-enzim khusus, kayak lakase dan peroksidase, yang tugasnya itu kayak tim penghancur molekuler. Mereka motong-motongin struktur lignin yang rumit itu. Nah, belajar dari alam, sekarang para ilmuwan bawa pertarungan ini ke lab. Tapi mereka nggak cuma mau ngurai lignin aja. Mereka mau selangkah lebih maju, mengubahnya jadi sesuatu yang baru, yang jauh lebih berharga. Oke, jadi ini poin pentingnya. Lignin dalam bentuk aslinya, yang masih kasar gitu, itu susah dipakai. Tapi, begitu diubah jadi nanopartikel, atau kita sebut aja LNP, sifatnya berubah total. Jadi seragam, stabil, dan tiba-tiba bisa dipakai buat macam-macam hal baru. Prosesnya ini kayak sulap modern loh. Lignin mentah dari limbah itu dilarutin, disaring, terus diubah jadi partikel super kecil yang berharga banget. Benar-benar mengubah sampah jadi harta karun. Para ilmuwan pakai banyak teknik canggih buat bikin ini. Ada yang pakai gelombang suara super kenceng, namanya ultrasonikasi. Ada juga yang niru cara kerja alam, pakai enzim. Keren kan? Dan hasilnya luar biasa. Kita dapat partikel-partikel bulat yang ukurannya super-duper kecil, cuma puluhan nanometer, dan sifatnya beda banget. Jauh lebih berguna daripada lignin yang mentahan tadi. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Terus, bisa dipakai buat apa sih material baru yang super keren ini? Inilah awal dari apa yang kita sebut revolusi lignin. Potensinya, wah luas banget. Mulai dari bahan kimia yang ramah lingkungan, sampai aplikasi medis yang canggih, nanopartikel lignin ini siap mengubah banyak sekali industri. Coba bayangin deh, mobil dan pesawat yang lebih ringan jadi lebih irit bahan bakar. Dan itu semua berkat serat karbon yang dibikin dari limbah kayu. Gimana kalau di dunia medis, LNP ini bisa dipakai buat nganterin obat langsung ke sel kanker. Jadi lebih tepat sasaran. Atau buat ngelapisin implan medis biar nggak kena infeksi. Canggih banget. Dan itu baru permulaan loh.
kita bisa bikin bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, lem yang lebih kuat, bahkan jadi bahan penting buat baterai generasi baru. Dan ingat, semua ini asalnya dari sesuatu yang tadinya cuma kita anggap sampah. Seperti kata kutipan ini tuh solusinya double. Di satu sisi kita ngurangin sampah padat, di sisi lain kita dapat material baru yang alternatif dan juga lebih ekonomis. Menang banyak kan? Jadi, mari kita tutup dengan pertanyaan ini. Mungkinkah produk limbah terbesar dari abad ke-20 justru jadi bahan bangunan utama untuk dunia kita yang lebih hijau di abad ke-21? Sesuatu yang kita buang ternyata jadi kunci masa depan. Dan jawabannya mungkin selama ini memang tersembunyi di dalam sebatang pohon.